Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali ke webinar kita di penghujung Maret Penghujung Maret sebelum puasa. sebelum puasa ya. Nah, kali ini kita tetap berbarengan sama tim Epson ya, Mas. Ya, Dan di sebelah saya ada Mas Mingrat Juber, produk spesialis manajernya dari divisi mesin mesinnya Ujung wujud Tunggul, unggul. nah, Mas. Nah, hari ini kita akan ngobrolin satu printer yang apa yang bisa dibilang itu dia untuk mencetaknya bisa di berbagai macam media. Jadi yang dicetak itu bisa lebih luas, benar ya, Mas? Betul, betul. Jadi yang saya tahu sih kalau resin tuh bisa hampir di semua media. Di Mhm. media-media yang nggak bisa di ekosolvent, di resin bisa. Harusnya gitu. Oke, oke. Sebentar, Pak Firdi. Pagi Mas Aldi. Halo pagi Pak Firdi. Pagi Pak Firdi. Sehat Pak Firdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang saya bareng tim Epson, terutama ada Pak Firdi nanti yang membawakan apa ya? Membawakan pemaparan langsung mengenai Epson R5030L. Ya, Nah, seperti apa itu R5030L, kemudian fungsinya apa, terus spesifikasinya bagaimana, nanti bisa dijelaskan langsung oleh Pak Firdi. Firdi. Begitu juga kalau misalnya nanti teman-teman mau ada pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom chat ya. Kolom chat boleh. Kolom chat di bawah, atau kan bisa raise hand. Hmm, Raise hand aja, nanti kalau misalnya sesi tanya jawab, nanti kita unmute deh. Jadi boleh. bisa langsung tanya ke Pak Firdi. Ini aja. Oke, teman-teman, kita langsung aja, langsung ke apa ya? Langsung Ini ke berapa Pak? Pemaparan mungkin ya. Pemaparan untuk pemaparan mesin. dari R5030L. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab sedikit mengenai presentasinya Pak Firdi. Lalu nanti akan dilanjutkan live demo, Mas. Iya, saya dengar ada live demo sih. Nanti Live demo. bisa kita lihat langsung mesin running. Ya, nah itu sudah ada Pak Lalang Adi yang di Jakarta sana, ada live demonya. Oke, Pak Firdi sudah siap, Pak? Kita langsung aja, Pak. Siap. Suara saya jelas Mas? Jelas-jelas, Pak. Oke. Mantap. Oke, selamat pagi semua teman-teman dari WU Med ya, sebetulnya ya. WU Match, bener, Pak. Oke. Oke, terima kasih pertama kali saya ucapkan teman-teman sudah bersedia join di acara webinar WU dengan Epson kali ini. Semoga ada sedikit ini ya, apa namanya, insight lah setelah webinar ini nanti saya akan membahas mengenai salah satu mesin signage yang ada di lini produknya Epson. Oke, saya Oke, sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke, pertama yang saya mau kenalkan ini adalah unit Surcolor SCR5030L. Ini adalah resin signage printer. Nah, pertama kali mungkin saya perkenalkan nama saya Firdi. Saya adalah Pre-Sales Engineer di Commercial and Industrial Department di PT Epson Indonesia. Ini ada nomor HP saya, ada alamat email saya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, mau telepon langsung boleh. Tapi kalau mau nanya harga, nanya ke tim wujud itu aja. Soalnya saya nggak punya list harga. Nanya ke Mas Juber. Siapa? Nanti bisa langsung dibantu oleh Pak Mas Juber. Kalau misalnya ada tanya-tanya, kemudian atau apa, selain tanya harga ya nanti kayak tanya spesifikasinya bagaimana mungkin ya. Lebih lanjut Ya, lah, lebih lanjut nanti boleh. bisa Ya. langsung kontak ke Bisa Mas ke Mega saya atau Juber. Mas Juber. Bebas. Siap. Oke, nah pertama kali saya mungkin mau jelasin dulu beberapa lini produk signage yang ada di PT Epson Indonesia khususnya ya. Ini sebenarnya produk Epson Global World sama, tapi yang ada di Indonesia saat ini adalah kita punya yang tinta EcoSolvent. Ada dua tipe untuk yang S60L dan S80L, dan yang EcoSolvent untuk yang low usage
Ini kita punya yang S40, S60, dan S80. Mungkin untuk S-Series ini teman-teman sudah apa ya, sudah banyak tahu ya untuk produk S-Series-nya Epson ini, karena memang kita sudah market leader untuk di marketnya signage sih di Indonesia untuk Ecosolvent S-Series ini. Nah, mungkin kalau yang sudah sering dilihat mungkin adalah S40, S60, dan S80 ini. Nah, ini adalah yang terbaru, yaitu yang bulk ink. Jadi untuk pemakaian yang lebih banyak lah, apa namanya, high usage untuk high printing volume. Nah, secara kelebihannya apa? Kalau secara kualitas ini sama, kelebihannya adalah harga produksinya ini jauh lebih murah. Karena tintanya ada lebih banyak, yaitu sekitar 1.500 mili untuk kapasitas tintanya. Nah, lalu kita punya yang tinta resin. Tinta resin ini apa sih? Nanti dijelasin di belakang. Kita ada dua tipe, R5030 dan R5030L. Nah, tapi yang masuk di Indonesia itu hanya yang R5030L. Jadi kalau teman-teman mau cari yang R5030 ini, mohon maaf, di Indonesia memang tidak dijual. Jadi yang dijual itu hanya yang tipe R5030L. Lalu kita punya yang paling baru, yaitu tinta UV. Nah, ini adalah mesin UV flatbed pertama dari Epson. Jadi tipenya adalah Short Color V7000. Mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa membahas mesin UV ini, atau mungkin lebih dalam lagi untuk yang S-Series. Oke, saya lanjut. Yang kita bahas hari ini adalah yang tipe resin, khusus untuk yang resin. Nah, ini adalah R5030L. Tinta yang digunakan adalah Ultracom RS Ink. Apa sih ini tintanya nih? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, dari tadi saya sebut resin. Apa sih resin itu ya? Mas Aldi juga tadi sama Mas Juber sebutnya resin, bisa di beberapa media, bisa di lebih banyak media. Nah, apa sih sebenarnya tinta resin itu? Nah, tinta resin ini adalah tinta yang sebenarnya campuran utamanya itu adalah water atau air. Jadi memang secara chemical dibandingkan dengan tinta Ecosolvent, tinta resin ini jauh lebih ramah lingkungan, tidak berbau, sehingga untuk kesehatan ini jauh lebih aman. Jadi pemakaiannya memang lebih cocok untuk pemakaian interior atau di dalam ruangan. Nah, sebenarnya kalau di market saat ini yang mungkin sudah lebih banyak dikenal, yaitu kita sebutnya latex. Nah, tapi latex ink dengan resin ink ini sebenarnya komposisinya sama. Nah, jadi latex itu bisa dilihat di sini, di dalam tinta latex pun ada campuran resin. Nah, jadi kalau di kompetitor mungkin mereka lebih mengenalkan produknya dengan sebutan latex, tapi kalau di Epson dengan sebutan resin. Nah, tapi secara material, secara komposisi tinta itu sama. Jadi tinta latex dan tinta resin ini komposisinya sama seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya tinta resin ini? Agak berbeda sedikit dengan tinta signage Ecosolvent. Tinta resin ini membutuhkan treatment atau pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinta Ecosolvent. Jadi kalau kita lihat di sini, pertama media ini akan melalui pemanas atau flatten heater. Lalu setelah medianya ini ditetesi oleh ink atau optimizer, ini nanti secara proses penguapan akan dipanaskan, sehingga cairan atau pencampur yang ada di dalam tinta resin itu akan menguap. Nah, jadi nanti yang tertinggal di atas media itu hanya resinnya saja, seperti itu.
Jadi prosesnya seperti ini, secara simpel. Jadi media melewati pemanas, lalu ditetesi oleh tinta, lalu melalui proses pemanasan. Nah ini pemanasannya bisa dilihat, ini di bawah dipanasin, di atas juga dipanasin. Itu pemanasannya double. Nah, setelah itu nanti dia akan mengering dan akan menempel di media. Ini adalah proses dari tinta resin. Kalau tinta ekosolvent itu sedikit beda, dia pemanasannya hanya di bawah. Jadi tidak perlu pure heater. Jadi dia tidak perlu pemanas yang di atas ini. Jadi dia cukup dengan yang di bawah. Makanya kenapa di tinta resin ini dia bisa langsung kering dan bisa langsung digunakan. Tapi kalau di tinta ekosolvent itu dia membutuhkan waktu untuk dilaminasi karena proses pemanasannya itu hanya di bawah media. Nah, itulah kira-kira metode yang membedakan antara resin dan ekosolvent. Nah, mungkin dari teman-teman WU Maps ini bingung nih, itu ada resin, ada ekosolvent. Bedanya apa? Terus saya makainya resin kapan, makainya ekosolvent kapan? Terus apa sih yang membedakan antara dua tipe printer ini? Padahal kalau dipikir-pikir itu sama ya, sama-sama untuk ngeprint signage. Gitu. Apa sih yang membedakan? Nah, ini adalah gambaran sederhana yang bisa saya berikan pada saat customer ingin memilih mau menggunakan tinta resin atau menggunakan tinta ekosolvent. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhan mengeprint di area yang medianya lebih bervariasi, lalu medianya nanti hasil printnya itu ingin banyak digunakan di dalam ruangan. Nah, lalu secara kesehatan juga lebih aman dan tidak berbau, lebih tahan gores dan juga bisa langsung dilaminasi. Itu berarti pilihan teman-teman jatuh di R series. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah poin-poin yang bisa dijadikan pertimbangan jika teman-teman ingin menggunakan R series. Nah, kalau di ekosolvent atau S series ini seperti ini adalah pertama ingin kualitas yang terbaik di bahan PVC. Nah, kita punya ekosolvent yang S80. Kenapa terbaik? Karena memang secara komposisi warna di S series ini lebih banyak dibandingkan dengan komposisi warna di R series. Nah, seperti itu. Lalu jika teman-teman punya kebutuhan untuk mencetak dengan tinta putih, nah ini berarti memang teman-teman membutuhkan ekosolvent karena untuk saat ini di R series kita ini belum tersedia untuk tinta putih. Nah lalu kalau misalkan teman-teman kualitas nomor 2 deh, saya pengen yang penting cepat. Nah memang pilihan teman-teman akan jatuh ke S60 ataupun ekosolvent. Lalu yang paling murah dan paling investasinya paling kecil ini ada di S40. Nah, kira-kira ini adalah gambaran yang bisa teman-teman jadikan acuan jika ingin memilih printer apa yang ingin digunakan, ekosolvent atau resin, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tipe jenis bahan secara aplikasi ya. Kalau tadi kan kita ngomongin secara fungsi. Kalau ini kita berbicara mengenai aplikasi. Kalau untuk bahan vinil, banner, atau film, dan kanvas, ini pilihan teman-teman lebih cocok untuk di S-Series atau menggunakan tinta ekosolvent. Tapi kalau teman-teman ingin memproduksi di wallpaper ataupun di bahan-bahan yang lebih lebih tidak umum sebenarnya sih. Ini seperti ini, tekstil ini sekarang itu banyak media tekstil signage. Jadi bentuknya seperti kain, ada seratnya, lemes, lentur gitu, tapi dia bukan kain gitu. Jadi dia ini menyerupai kain, tapi
dia banyak dipakai di tekstil signage seperti itu. Nah, ini berarti teman-teman pilihannya jatuh ke R series. Nah, ini vinyl, banner, film, dan cover. Jadi bisa nggak sih ngeprint di R series? Bisa, bisa. Tetap bisa, makanya pilihannya lebih beragam kalau yang R series. Tapi kalau memang teman-teman khusus untuk mencetak di 4 bahan pertama ini, ya, jadi pilihan teman-teman jatuh ke R series. Seperti itu. Jadi ini adalah gambaran aplikasi yang bisa saya berikan untuk media-media yang nanti mau digunakan oleh teman-teman. Kira-kira cocoknya di resin atau di EcoSolvent. Nah, ini contoh aplikasinya untuk outdoor advertisement, lalu ada wallpaper, lalu ada untuk decorating interior. Nah, kenapa sih dari tadi saya ngomongin interior decorating untuk cocok untuk R series? Padahal sebenarnya EcoSolvent juga bisa gitu. Pak, karena memang kalau di EcoSolvent ini dia lebih berbau kan, dia campuran chemicalnya lebih tinggi. Jadi secara kesehatan itu apa namanya lebih cocok untuk yang tinta resin karena tidak menimbulkan bau. Makanya tinta resin ini banyak digunakan atau bisa masuk ke industri aplikasi-aplikasi yang ada di dalam rumah sakit atau di tempat bermain anak-anak atau di playground, ya itu sangat cocok sekali karena memang secara kesehatannya lebih oke dan secara bau memang dia tidak ada baunya. Nah, ini lalu untuk yang tekstil signage bisa dijadikan untuk posisi seperti ini, lalu untuk fine art. Ini adalah beberapa aplikasi yang bisa digunakan menggunakan tinta resin dari Epson. Nah, kalau secara kekuatan, Cek, cek Pak Firdi, sinyalnya putus-putus. Sebentar, kayaknya ada gangguan teknis di lokasi Pak Firdi. Oh, jadi apa ya? Klaim dari Epson ini 3 tahun ya 3 untuk tahun. apa tintanya, Ya, ketahanan tinta ketahanan ya. dari tinta. Betul, Ini betul. ketahanan dari tinta atau ininya apa Yes. apa apa Expired. expired tintanya? Kayaknya ketahanan sih. Tapi rasanya kalau ketahanan bisa lebih kayaknya. Ini Kalau bisa kita, lebih harus ya. karena kita acuannya EcoSolvent aja bisa lebih panjang harusnya. Cuman kita nanti coba tanya ke Pak Firdi. ada. Nggak Oke, bisa ya? Udah. sudah Pak. Laptopnya terlalu panas. Mungkin mendekati hari-hari mau puasa ini dia pada nanti panasnya pas puasa. Iya Pak. Berarti itu Banyak batal, Pak. tahun baru maksudnya tahun masuk masuk tahun barunya Epson harusnya device baru lagi Pak. Belum waktunya ganti. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi dari sini, terus pasti teman-teman nanya, kalau dari segi kekuatan mana nih, EcoSolvent sama resin, ya kan? Nah, kalau di resin itu dia bisa light fastest ini 3 tahun. Apa sih light fastest ini? Light fastest ini adalah apa ya? Kalau suatu media yang sudah di-print lalu terpapar oleh sinar matahari dan dia akan mengalami perubahan mutu ataupun perubahan kualitas itu setelah 3 tahun. Jadi ini adalah light fastest. Jadi kekuatannya cukup lama kalau dibandingkan dengan EcoSolvent juga. EcoSolvent sekitar kalau nggak salah bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Nah, ini apa namanya? Jadi secara kekuatan hampir sama dengan EcoSolvent. Apalagi kalau dipakainya di dalam indoor. Dalam indoor dia tidak terpapar sinar matahari, pasti kekuatannya
lebih kuat dibandingkan dengan lebih dari 3 tahun. Ah, sekarang kita ngomongin unitnya nih. Kalau tadi kita ngomongin teknologi tintanya, kita sekarang ngomongin unitnya. Apa sih yang mau Epson hadirkan di seri printer R5030? Sebenarnya ada empat poin penting yang mau ditonjolkan oleh Epson. Pertama adalah dari wide application compatibility, atau secara apa namanya, aplikasinya lebih luas seperti itu. Jadi dia bisa lebih cepat kering, lalu dia anti gores, lalu dia low VOC. VOC ini maksudnya tidak berbau, tidak apa namanya, secara chemicalnya tidak tidak berbahaya. Lalu media cetak yang bisa dihasilkan juga lebih luas. Lalu secara dari image quality, kita mau menawarkan atau mau menonjolkan dari sisi color consistency. Nah, ini color consistency ini sangat penting karena memang kalau untuk pemakaian printer interior design ini, color consistency ini sangat sangat penting. Jadi kalau kita misalkan mau ngeprint di area cetak ukuran 10 meter gitu. 10 meter itu kan kita nyetaknya nanti per 1,5 meter. Nah, nanti antara sisi sebelahnya dengan sisi lainnya itu, kalau warnanya belang, itu fatal banget resikonya. Jadi, color konsistensi ini sangat sangat penting jika kita ingin masuk ke industri printing khusus untuk interior. Lalu dari reliability, secara base mesinnya ini mengikuti dengan base mesin S-Series yang sebelumnya sudah teruji di lapangan sebagai printer Chinese yang cukup tangguh. Lalu dari usability-nya ini, kemudahan pemakaian dari customer, lalu kita juga menawarkan user replaceable head. Jadi jika print head-nya bermasalah, customer bisa melakukan sendiri penggantian print head tanpa harus mendatangkan teknisi dari dealer. Nah, seperti itu. Jadi downtime-nya lebih rendah. Lalu juga ada teknologi hot swap untuk jadi tintanya itu satu warna itu 2 set. Jadi kalau yang satu set pertama habis, dia otomatis akan pindah ke set berikutnya. Jadi untuk mengurangi downtime. Oke, saya lanjut. Nah, ini pertama dari color consistency. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, kenapa color consistency ini penting. Jadi kalau misalkan kita print untuk area yang lebar, kita akan melakukan proses styling. Jadi proses styling ini kita ngeprintnya, jadi area 10 meter ini kita bagi nih, jadi 10 area cetak, misalkan seperti itu. Jadi ada 10 area cetak. Nah, ini nanti masing-masing area cetak ini harus punya warna yang konsisten atau warna yang sama, biar dia pas disambungin itu nyambung. Nah, contohnya kita lihat yang warna kiri, sebelah kiri ini, dia color konsistensinya kurang atau rendah. Jadi bisa dilihat nih hasilnya belang. Nah, kalau di sini kan hasilnya sama, seperti itu. Nah, hal-hal apa sih yang mempengaruhi color konsistensi ini? Kalau dari Epson, kita meningkatkan temperatur untuk menjaga color konsistensi ini. Jadi memang color konsistensi ini sangat diperhatikan oleh Epson, dan memang untuk tinta resin ini, untuk menjaga color konsistensi ini adalah dengan temperatur. Nah, jadi kunci utamanya itu di temperatur. Temperatur ini sangat penting agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pertama dari temperaturnya, dari flatten temperatur, kita punya 4 area cetak. Lalu dari paper feeding-nya juga kita biar untuk mengurangi bending. Lalu dari print head yang dipakai. Nah, print head ini kita menggunakan teknologi micro piezo yang sifatnya ini adalah spare part, bukan
di kompetitor itu sifatnya consumable dan menggunakan teknologi thermal. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi di area cetak ini pemanasnya itu bukan apa ya, bukan pemanas ini kita menjaganya dengan memberikan sensor panas atau termistor. Jadi waktu zaman saya kuliah dulu, di termistor ini digunakan untuk menjaga nilai temperatur. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di area yang 1, 2, 3, dan 4 ini masing-masing diberikan termistor. Jadi kalau kita misalkan set suhunya 90 derajat, maka di area 1, 2, 3, dan 4 ini semuanya akan sama. Jadi yang ada di market sekarang ini adalah biasanya yang panas itu yang tengah doang. Nah, yang kanan kirinya ini dia temperaturnya berkurang atau tidak sama dengan temperatur yang ada di tengah. Nah, hal ini bisa menyebabkan perbedaan warna pada saat kita mencetak. Jadi nanti warna yang di tengah sama warna di pinggir ini beda. Nah, karena temperaturnya beda. Nah, di Epson kita memberikan solusi yaitu termistor ini. Dari 4 area cetak ini masing-masing diberikan 1 termistor. Jadi kalau yang di 4 ini suhunya 90, yang di tengah sama di pinggir sini juga pasti suhunya 90. Seperti itu. Lalu kita juga sudah melakukan atau mengupgrade sistem pemanasan dengan 3 buah pemanas. Jadi pertama ini ada di preheater, jadi temperaturnya 30 sampai 55 derajat bisa kita setting. Ini adalah persiapan bahan saat masuk ke area cetak. Bahan sudah dipanaskan terlebih dahulu. Lalu masuk ke area cetak, ini nomor 2, dia ada platen heater, temperaturnya 30 sampai 50. Jadi pada saat dicetak akan langsung dikeringkan. Setelah keluar dari area cetak, ini akan memasuki post cure heater. Jadi pemanasnya double depan belakang. Ini akan menyemburkan atau menghembuskan angin panas dari depan, dan di belakangnya juga dia ada pemanasnya lagi. Jadi media itu akan lewat di antara pemanas ini. Jadi dengan teknik seperti ini diharapkan sistem pemanasannya sangat maksimal. Nah, lalu bulk in solution, tintanya ini bisa dilihat masing-masing warna itu dia ada 2 slot. Nah, ini ada tintanya, warnanya ada cyan, light cyan, magenta, light magenta, yellow, black, lalu ada optimizer dan ada maintenance liquid. Nah, optimizer ini digunakan sebagai base atau dasar dari media sebelum tinta akan dicetak. Nah, ini adalah salah satu metode yang mungkin hanya ada di Epson, tidak ada di komputer. Jadi kalau kita mau yang high quality mode, kita running di atas 9 pas, itu nanti optimizernya disemprotkan terlebih dahulu, baru tintanya. Jadi dia tidak berbarengan. Jadi hasilnya itu daya rekatnya lebih kuat lagi. Seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilihat masing-masing tinta 1,5 liter, jadi per warna itu total 3 liter. Jadi kalau pada saat slot pertama habis, dia akan otomatis pindah ke slot kedua tanpa mesinnya berhenti. Lalu ada teknologi superior image quality dengan menggunakan durable printhead. Jadi teknologi printhead yang dipakai ini adalah micro piezo dengan pikoliternya itu 4,9 pikoliter, yang paling kecil maksimal dia di 13 pikoliter. Lalu ini sifatnya spare part. Jadi pada saat teman-teman melakukan pembelian, ini akan diberikan 1 buah printhead untuk backup. Nah, ini nanti jika terjadi masalah, jadi printhead backup itu bisa digunakan. Tapi dalam 1 tahun hanya bisa cover 1 buah printhead. Jadi tidak bisa lebih. Nah, ini kalau kompetitor kita menggunakan thermal printhead, jadi dia warnanya, printheadnya per warna itu beda.
Nah, itulah yang mungkin bisa menyebabkan color konsistensinya bisa sedikit bermasalah. Jadi kalau kita sudah ganti printhead warna cyan, tapi yang magentanya at least mungkin kita bisa bilang sudah performanya sudah 70%, nah, kan pasti ada graded gitu. Nah, itu antara warna perbedaannya bisa kelihatan warna. Nah, ini lalu di high accuracy tiling seperti yang tadi saya jelaskan, dari kita juga feedingnya, jadi secara jalannya kertas itu juga akurat. Jadi bisa dilihat kalau proses tiling itu nanti dia matching antara garis yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu secara feeding akurasi, jadi feeding akurasi ini kalau kita print 1 meter, nah nanti keluarnya ini 1 meter atau enggak. Ya, jadi kadang-kadang pada saat kita print 1 meter, itu nanti keluarnya kurang dari 5 mili, ada kurang 5 mili atau kurang 2 mili, dan itu setiap job itu bisa beda-beda. Nah, kalau di Epson kita menjaga feeding accuracy ini, jadi bisa dilihat kalau kita print job yang sama berkali-kali itu hasilnya sama. Tapi kalau ini dia di kompetitor hasilnya bisa beda-beda. Jadi ada penyusutan dari gambar. Nah, ini nanti penting karena memang tadi untuk proses styling itu. Jadi kalau dia gambarnya menyusut, proses stylingnya dia nggak ketemu. Seperti itu. Jadi lebar gambar yang kiri dan kanan itu beda. Lalu dari printhead. Nah, printhead ini memang dari kalau printer itu jantungnya printer itu printhead. Jadi memang secara cost juga ini yang cukup mahal kalau misalkan terjadi apa-apa. Nah, resiko apa sih biasa yang terjadi di printer signage ini? Yang paling sering terjadi itu adalah printhead-nya nabrak media. Itu yang paling sering terjadi. Apalagi media yang kita pakai ini bukan cuma media kertas. Contoh yang nanti misalkan mau saya demoin ini, saya pakai medianya wallpaper. Wallpaper yang ketebalannya cukup tebal, sekitar 1 mili. Nah, bayangkan jika media yang keras itu atau tebal itu dia menabrak printhead yang sedang running dengan kecepatan yang tinggi. Apa yang akan terjadi? Pasti bakal rusak. Nah, makanya untuk mencegah hal seperti itu, kita memberikan teknologi ultrasonic detector. Jadi pada saat mau terjadi tabrakan, dia secara otomatis carriage ini akan berhenti. Jadi hal ini diharapkan bisa melindungi printhead agar tidak terjadi tabrakan. Lalu ada nozzle missing detection. Jadi kalau ada nozzle yang buntu, otomatis si printhead ini akan melakukan verifikasi dan melakukan proses cleaning. Jadi diharapkan pada saat proses pencetakan itu semua nozzle itu berfungsi seperti awal. Jadi tidak ada nozzle yang buntu. Lalu kita juga ini tadi yang sudah saya jelaskan, pertama adalah user self repair. Jadi kalau di printer umumnya pada saat penggantian printhead itu kita harus manggil teknisi, terus kita buat janjian, nanti kita beli dulu printheadnya lewat lewat dealer. Nah, nanti si engineer-nya ini ngatur jadwal ketemuan kapan. Nah, itu sekarang itu step-step itu lalu dipangkas oleh Epson. Jadi kita ada namanya user self repair. Jadi kita bisa melakukan sendiri penggantian tanpa harus dilakukan oleh teknisi. Karena memang sudah didesain secara mesinnya itu printhead-nya itu gampang dibuka gitu atau gampang diganti. Nah, dan kita juga bisa melakukan sendiri penggantian ini dan kita bisa memesan sendiri partnya itu langsung ke tempat kita. Jadi
teman-teman mesen partnya dulu, begitu sudah ada backup-nya, nanti misalkan suatu saat terjadi printernya rusak, itu bisa teman-teman langsung ganti sendiri tanpa menunggu teknisi. Jadi downtime-nya lebih sedikit. Dari Epson juga menawarkan Epson Cover Plus. Jadi kalau garansi 1 tahun yang memang secara standar diberikan oleh Epson, customer mau nambah lah, saya mau nambah deh garansinya 1 tahun lagi itu bisa. Nah, jadi tapi memang ada biaya yang nanti di charge untuk fasilitas ini. Jadi yang ditawarkan Epson itu ada 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman saya mau main aman aja deh, saya mau langsung 5 tahun cover plus. Nah, ini jadi 5 tahun plus 1 tahun customer printernya teman-teman itu digaransi full oleh Epson. Nah, ini lalu ada touchscreen. Jadi kalau di sebelumnya di S60 itu, di S-Series itu kita masih menggunakan tombol. Kalau di R-Series ini kita sudah menggunakan touchscreen dan sudah dilengkapi dengan LED lamp. Jadi teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas hasil cetakan yang sedang di-print. Nah, lalu ada Epson CloudPort. Epson CloudPort ini memang salah satu fungsi dari Epson yang terbaru. Jadi teman-teman yang punya printer Epson ini bisa menginstal atau registrasi di Epson CloudPort ini. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini teman-teman bisa melakukan monitoring. Jadi monitoring ini dari si printer, error yang terjadi apa, lalu tinta yang habis digunakan itu berapa, lalu nanti misalkan ada alarm, nanti teman-teman bisa tahu gitu ya. Nah, ini adalah web based, jadi berbasis web yang bisa teman-teman gunakan untuk memonitor printer atau memonitor pekerjaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Jadi mungkin misalkan teman-teman lagi di luar kota nih, saya mau lihat di kantor tuh lagi ngeprint sebuah kan printer. Apa teman-teman terus dan ini bisa diinstal di HP. Jadi teman-teman tinggal buka HP, terus connect ke login, teman-teman bisa lihat nih, oh printer 1 oke, running, printer 2 running, printer 3. Printer 3 kok ada alarm nih, apa nih? Nah, jadi teman-teman bisa lebih memonitor printer yang dimiliki oleh teman-teman. Seperti itu yang bisa saya berikan gambaran mengenai printer R5030 dari Epson. Saya kembalikan lagi ke Mas Aldi. Ya, terima kasih Pak Firdi atas presentasinya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan Pak dari Pak Hadi nih. Selamat pagi Pak, dari tim Epson dan Wujud Unggul, terima kasih. Mau tanya apa bedanya piezo head sama print head merek yang lainnya Pak? Piezo head sama print head merek lainnya. Nah, sebenarnya piezo ini adalah apa ya sebutnya? Salah satu metode, Pak. Jadi kalau kita ada thermal itu jadi di dalam tempat tinta itu ada lempengan pemanas, lalu lempengan itu dipanaskan sehingga mengeluarkan gelembung udara. Nah, gelembung udara ini yang mendorong tinta untuk keluar dari printhead. Itu thermal. Nah, kalau piezo ini kita menggunakan elemen piezo. Elemen ini sifatnya adalah dia bisa berubah bentuk jika dialiri oleh aliran listrik. Nah, si elemen piezo ini dibuat sedemikian rupa sehingga jika ada aliran yang melewatinya, dia akan berubah bentuk menjadi melengkung. Nah, dalam melengkung ini dia nanti akan pada saat melengkung ini dia akan menekan si tempat tinta untuk mengeluarkan tinta. Nah, jadi
piezo ini adalah satu metode, Pak, bukan merek ya, bukan merek. Nah, dari Epson, metode ini dikembangkan menjadi uh, precision precision core. Nah, jadi setelah tinta dikeluarkan, akan ada elemen lagi di bawahnya printhead yang mengatur tembakan atau mengatur arah besar kecil dari tinta yang keluar. Nah, seperti itu sih gambarannya. Jadi piezo ini bukan merek, tapi ini adalah satu metode yang dikembangkan oleh Epson dengan ditambahkan teknologi precision core. Nah, kalau yang dipakai di R5030 ini kita sudah menggunakan micro TFT, jadi micro precision core. Jadi elemen-elemennya itu lebih kecil lagi, lebih mikro, sehingga pengaturannya itu lebih detail. Nah, seperti itu sih Pak, kira-kira menjawab nggak Pak? Oke, nah seperti itu Pak Sebenarnya kalau Hadi mau tadi. ini sih ada videonya, cuma nanti kalau waktunya ini bisa saya share sih Boleh, cara boleh, boleh Pak. kerjanya. Pak ini ada pertanyaan Pak tadi, materinya Pak bisa di-share Pak? Tadi bisa, boleh, boleh. Boleh, boleh ya Pak. Jadi nanti akan kita share Pak Fajar Wibawa, boleh dituliskan alamat emailnya ke saya, nanti akan kita kirimkan via email ya. Mas, saya ada pertanyaan nih Ya. buat Pak Firdi. Tadi saya sempat lihat Pak Ngeri saya Firdi. kalau yang nanya. Enggak, saya tanyanya simpel sih Pak Firdi. Tadi saya sempat lihat itu ada printheadnya micro piezo. Ya, Apakah printhead itu sama dengan printhead yang dipakai di mesin Surcolor atau beda? beda, beda, beda. Kalau di mesin Surcolor itu masih menggunakan precision core, bukan Oh sorry, micro precision core ya. TFT precision core gitu. Jadi beda 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 teknologi. Oh, Oke, oke. Beda teknologi. Ini teknologinya lebih tinggi satu tingkat lah. Gitu. ya, ya. Oke, terima kasih Pak Firdi. Mungkin sambil apa ya menjawab pertanyaan yang lainnya, kita langsung ke live demo aja mungkin ya Pak. Boleh. Nah, ini saya mau nunjukin teman-teman nih. Pada saat pembelian pada saat pembelian ini kita sudah include dengan Epson Edgeprint. Nah, dari RIP software-nya. Apa sih kelebihan dari Epson Edgeprint ini? Nah, Epson Edgeprint ini yang paling pertama adalah dia sangat mudah untuk digunakan. Jadi saya hapus dulu ya. Ini tampilannya seperti ini. Dan ini memang dikeluarkan oleh Epson sehingga dia bisa fungsi-fungsi yang ada di dalam printhead atau di dalam mesin Epson 100% kita bisa explore semua. Karena kan Epson yang bikin printer, terus Epson juga bikin softwarenya gitu loh. Jadi bisa connect lah gitu. Nah, ini contohnya seperti ini, saya buka, misalkan saya add media apa yang mau dipakai nih, misalkan saya mau ngeprint yang ini nih, gambar jembatan. Nah, nanti adding, kita klik, nah ini akan muncul di sebelah sini nih. Nah, ini bisa kita lihat luas medianya 60 cm. Nah, ini bisa kita ukurannya mau kita tinggal tarik seperti ini atau misalkan kita buat layout mau langsung diperbesar. Nah, ini bisa langsung. Nah, seperti ini nanti dari sini bisa teman-teman lihat nih tipe yang mau kita pakai apa sih? Papernya ini ada vinyl, ada banner, ada film, ada tekstil. Nah, saya mau pakai yang kebetulan yang saya pakai sekarang ini wallpaper ya. Hampir kanvas yang hampir sama seperti wallpaper. Nah, misalkan yang media yang saya pakai nggak ada nih di sini. Teman-teman bisa download sendiri online, ada di sini. Nanti masuk ke present, masuk ke preset. Nah, teman-teman bisa langsung download. Ini ada di servernya Epson regional di Singapura. Jadi ini adalah tipe-tipe media yang bisa teman-teman gunakan jika teman-teman ingin menggunakan Edgeprint ini. Jadi ini bisa
Nah, ini agak lama koneksi. Oh, banyak ya yang mau ini ya. Saya taruh di itu aja nanti ya. Di nanti saya share ke Mas Aldi aja berarti ya. Boleh, boleh Pak. Berarti bisa printing lewat HP langsung. Oh, ini kalau ini belum bisa sih Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau tadi itu monitoring, Monitoring aja ya Pak. monitoring. Kalau jadi kita bisa memantau lah, memantau kondisinya di lapangan seperti apa gitu. Sebenarnya itu sih. Dan sebenarnya dari Epson nanti kita ambil bukan kita nggak bisa ngelihat data-datanya ya. Sebenarnya ini kan harus hubung online. Nah, paling yang kita ambil itu adalah alarm. Jadi misalkan, oh ini kok sering alarm print head error, ini kok sering alarm paper jam. Nah, itu nanti yang diambil oleh Epson dan dijadikan analisa. Nah, jadi untuk perbaikan Epson ke depannya. Kayaknya jaringannya lagi bermasalah. Koneksinya ya Pak. Ya, kayaknya. Mungkin karena sambil ini ya, sambil webinar ini, saya jadi berat. Cancel dulu ya. Secara umum printer ini boros tinta nggak pemakaiannya? Nah, kalau di Epson itu ada, kita punya namanya LFP Accounting Tool. LFP Accounting Tool ini dia akan apa ya, mencatat setiap job yang dikeluarkan oleh printer. Nah, jadi kalau dari accounting tool informasinya itu 1 meter persegi ini sekitar 10 sampai 15 mili. 10 sampai 15 mili ini untuk yang campuran, warna campuran. Jadi kalau secara boros sih enggak juga sebenarnya, apalagi tintanya ini kan sudah tinta yang 3 liter gitu. Nah, ini coba bisa saya ambil gitu. Sama ini, saya cancel dulu deh. Iya, sama. Pak Firdi ini sekarang lagi di depannya mesin ya. Gue baru tahu loh. Nah, Nah, ini Pak, tadi kalau ada yang tadi apa? nanya ya, boros apa enggak? Iya, Untuk dengan kualitas yang paling bagus itu yang 9 pas, itu 1,5 meter persegi itu habisnya sekitar 20 mili. Jadi 20 20 mili. mili ini dia campuran ya, campuran semua warna. Campuran CMYK, LCLM itu Oh, terus sama optimizer juga. Jadi Oke. sebenarnya cukup. Ini ada tinta putihnya nggak sih? Atau ini nggak? Tinta Ada. putih nggak ada. Ada. Tapi termasuk murah sih kalau segitu.
Maksudnya kalau dibandingin sama yang EcoSolvent, Hmm. itu kan kalau EcoSolvent sekitar 12 ribuan, 10 sampai 20 ribu. Hmm. Ya worth it lah 2 kali lipatnya kan. Ya, ya, ya. Memang ini sih Mas, apa namanya, lebih eksklusif lah gitu. Secara hasil ya Pak. Jadi secara sudah eksklusif. Karena kita sudah tidak perlu lagi pakai apa namanya dilaminasi, walaupun langsung ditempel. Ini bisa ini terus langsung print. Nah ini saya coba yang pakai 5 pas. Maksimal 9 pas ya. Maksimal 9 pas. Kalau pakai EcoSolvent biasanya itu kalau stiker atau apa yang HD banget itu sampai berapa pas sih? Gimana? Kalau stiker itu kurang lebih 4 pas kayaknya kalau standar ya. 4, ya, Bisa 6 4 pas, pas. bisa sampai 12 pas juga kan. Oh, 12 pas ya. Kalau Tergantung ini maksimal aplikasinya sih. Kalau ini dia Tergantung 5 jenis pas bahannya ya, juga ya. sih nih Mas. Kalau jenis bahannya misalkan saya pilih vinil nih. Vinil dia bisa 14 pas. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Jadi kalau dia bisa 5 pas, saya coba yang 5 pas. Nanti layout. Nah ini tadi proses seperti tiling yang seperti ini nih. Misalkan mau kita bagi ukurannya menjadi 10 bagian gitu. Nah ini dia ada di sini. Nah ini nanti dibagi-bagi. Jadi ini prosesnya sangat mudah. Misalkan satu bagian mau lebar berapa, nah ini langsung kebagi. Jadi proses cara kerjanya software ini juga sangat mudah. Jadi kalau sudah tidak ada yang perlu di-setting, kita langsung print. Nah nanti itu ada Pak Andri Suwendi, ada reset. Kepencet atau teman-teman? Nah ini sekarang kita lagi proses printing. Kalau dilihat di panelnya ini, kelihatan. Saya stop dulu ya Pak, ininya Pak. Iya boleh. Sharingnya. Nah ini panel ini, di sini dia ada, kelihatan kalau ini. Sudah Pak. Dia ada settingan temperatur belakang, tengah, sama depan. Nah ini adalah temperatur. Untuk temperatur yang depan ini saya set di 110, yang tengah itu 35, dan yang di belakang 55. Nah, dia akan di sini ada estimasinya. Di sini akan memberikan waktu sekitar 12 menit untuk print. Nah, ini kenapa dia pertama kali agak lama? Karena kalau mau nyalain dia temperaturnya naik dulu. Nah, jadi kalau setelah nggak dipakai, itu temperaturnya dia turun otomatis. Nah, tapi begitu dia dapat job print, dia akan otomatis temperaturnya dinaikkan sesuai dengan settingan yang sudah kita atur. Nah, sebenarnya itu untuk ngurangin cost listrik sih. Jadi biaya listriknya itu biar lebih irit, jadi temperaturnya itu nggak panas terus gitu. Tapi harus nunggu temperaturnya dengan di settingan yang kita mau tadi ya Pak? Betul, settingannya yang kita mau tadi baru dia ngeprint, karena memang seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, untuk tinta latex ini temperaturnya sangat berpengaruh ya, karena dia anti goresnya itu tergantung dari suhu yang digunakan. Nah ini memang agak tricky sih kalau resin ini. Kalau misalkan kita setting terlalu tinggi, nanti ada media-media yang dia tidak kuat panas seperti itu. Jadi kita memang harus mencari settingan yang sesuai untuk temperatur pada tiap media yang digunakan. Jadi nggak bisa disama ini, misalkan saya pakainya vinil, saya pakai 60 derajat gitu. Nah, nanti besoknya saya pakai wallpaper, saya pakai juga 60 derajat, itu beda. Nah, sebenarnya tadi itu di software Xprint tadi itu sudah ada settingan-settingan yang bisa digunakan untuk tiap media yang mau dipakai.
Ini tintanya tinggi ya. Kalau yang biru ini dia yang aktif, yang mati ini dia berarti standby. Kalau misalkan dia nanti habis yang atas, dia otomatis pindah ke bawah. Sebagai informasi, ini total listrik yang dipakai ini sekitar Sampai 6.000, Pak? nggak nyampe nih. Nggak sampai ya? Iya 6.000. Kalau yang di 10.000 8.800 ini kita 6.000 lah, banyak. Kita 6.000. Tapi single pass ya? Oh, single pass. Masih single pass. Bukan 3 pass. Nah, ini sekarang dia prosesnya lagi heater is warming up. Jadi di sini juga displaynya dia memberikan informasi mengenai tinta yang ada, kapasitasnya tinta berapa, lalu image yang mau dipakai, image yang mau di print, apa gitu. Nanti dia ngasih tahu waktunya berapa lama dan temperatur yang dipakai. Nah, pada saat jalan dia akan mengeluarkan hawa yang lebih panas nih di depan sini. Dan suaranya jadi agak lebih berisik karena dia niupin kipas blower gitu. Ini juga ada di sini ada terus bersih dan sinkron. Ini sebenarnya buat untuk stabilizer. Jadi kalau pada saat pada saat paper yang nanti masuk ke kapsul depan, ketegangannya ini akan diatur oleh stabilizer ini. Jadi untuk menjaga ketegangan untuk roll paper yang mau di print. Oh, itu kalau di printer-printer lain bahasanya dancing bar ya? Ya, dancing bar, betul. Dancing bar ya, untuk gulung itu kan. Iya. Tapi kalau saya lihat di brosur Pak Firdi, ini kayaknya wattnya nggak nyampe 6.000. Nggak sampai 6.000, 4.600. 4.600. Oh iya, 4.600 ya, benar. 4.600. Itu nggak nyampe 5.000 ya? Nggak nyampe. Kalau di kompetitor kayaknya gede banget Pak. Ya, itu Mas. Kita compare-nya lebih rendah ya. Teknologi yang mereka pakai ternyata juga teknologi thermal pemanas. Dan kalau untuk alat elektronika, thermal atau pemanas itu pasti membutuhkan listrik yang lebih besar. Ya, setrikaan, terus gear itu kan juga pada saat dia memanaskan pertama kali itu juga bisa. Ini area ini juga bisa sudah dilengkapi juga dengan light bar. Jadi kalau kondisi hijau ini dia kondisinya artinya ready. Kalau dia kuning ini dia ada warning, dan merah ini dia error, ada alarm. Itu sudah mulai jalan terlihatnya. Nah, ini sudah mulai jalan. Sudah jalan kah, Pak? Biar aku stopwatch. Belum. Itu bahan apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Wallpaper. Wallpaper sih. Wallpaper yang glossy. Hampir sama kayak kanvas sih, Mas. Ini kayaknya kantor Epson yang baru ya? Iya, Kita kapan diundang ke sana, Pak? Tuh Pak, langsung tim WU diundang. Bisa langsung belajar semuanya, Pak. Silakan Pak, dijelasin Pak, ada apa aja di lot 304 tempat Epson yang baru, Pak. Ini di lot ini
kita nih pertama di sini kita ada 3030. Ini printer DTG yang besar, yang 2 buah printhead. Untuk saat ini yang ada di lot ini kita satu segmen satu segmen itu satu unit. Nah ini nanti ada printer foto, lalu yang baru, jadi satu unit-unit yang paling baru lah untuk tiap segmen foto. Lalu, nah di sini kita punya F10.000 nih. F10.000 nih untuk tekstil, nih juga yang terbaru. 1,6 inci. Lalu kita punya yang besar ini. Nah, kita punya mesin zero press nih. Nah ini ada Mas Marcel nih lagi mengoperasikan. Aku kira itu tadi Fitra Eri, Pak. Apa? Aku kira tadi Fitra Eri. Ini adalah mesin label industrial. Jadi apa namanya? Ukurannya cukup besar. Sejamnya bisa berapa meter nih, Mas? 1 jam bisa berapa meter nih kalau 1 jam 300 meter. 300 meter. 300 meter atas. Nah, ini kayak mobil jadi kita nih. Print head-nya ada berapa nih? 15 tuh. Print head-nya ada 15 print head. Buset dah. Kalau satu print head. Tadi saya melihat ada sepeda motor, apakah Epson sekarang jual sepeda ontel, sepeda goes juga, Pak? Sepeda. Itu merchant. Sepeda itu. Atau kalau ke sana dapat sepeda kita. Sudah mulai printing belum, Pak? Beli. Ah, ini bentar, ini prosesnya sekarang lagi cleaning, Mas. Oh, cleaning. Cleaning ini, karena jadi dia otomatis sih tadi yang saya bilang tuh. Pada saat dia pertama kali ngeprint, kalau dia menemukan nozzle check yang bermasalah, dia akan otomatis cleaning. Cleaning. Ini waktunya, wah, sekitar 14 menit. Lama amat cleaning. Ini memang jalan-jalan sebenarnya aja, seperti Pak. itu sih. Hah? Review kantor baru, Pak. Kalau sepeda ini dia sebenarnya untuk ini coba untuk menunjukkan nih, Mas. Kalau kita bisa nyalain printer yang kayak mesin fotokopi itu hanya dengan kayuhan sepeda. Seperti itu. Jadi listrik yang dibutuhkan itu sangat kecil. Sebenarnya untuk karena printhead yang kita gunakan adalah printhead micro piezo yang memang konsumsi dayanya kecil. Jadi kalau kita kayu sepeda ini nanti akan terhubung ke generatornya itu bisa menyalakan printer. Jadi kapan PU ke sini? Siapa? Kita berangkat. Kita nunggu undangan sih, Pak. Atau kalau misalnya bakalan ada V7000 di LOT situ, LOT yang baru, kita akan ke sana sih, Pak, pasti. V7000 ya? Iya, Pak, V7000. Ya kan? Kapan itu datangnya? Nggak tahu sih, harusnya datang. V7000 ini Pak Lalang kayaknya. Ini kita sekarang masih nunggu ini, Mas. Masih nunggu cleaning memang. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Hadi. Bicara soal cleaning tiap berapa lama ya, Pak? Kalau digunakan kerja 8 jam, dia cleaningnya berapa kali? Cleaning itu jadi gini. Kalau tadi itu ada sensor yang apa namanya? Sensor NVT yang tadi. Sensor itu kalau dia mendetek ada kayak print head-nya itu kayak kegores media gitu, Pak. Atau sensor yang tadi itu yang ultrasonik, dia otomatis akan melakukan cleaning. Jadi mesin ini tidak mau ngambil risiko. Jadi setiap mau ngeprint, dia proses cleaning. Kalau terjadi hal seperti tadi, gitu loh. Sama pada saat pertama kali nyalain. Nah sebenarnya cleaningnya cuma 2 itu aja sih. Jadi pada saat dia pertama kali nyalain, dia proses cleaning. Lalu pada saat mau ngeprint dia kena media. Nah itu
proses dia akan melakukan otomatis proses cleaning. Tapi Cleaning. kalau normalnya sih sebenarnya dia tidak terlalu banyak juga sih Pak. Cleaning. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Pak, tadi belum dibacakan lupa. Pak Susilo Saputra, printernya bisa untuk usaha penerbitan buku ya Pak? Dan harganya berapa Pak? Mohon info ya. untuk penjelasan ke buku Pak. Buku ini buku kayak apa ya? Kalau buku dia menggunakan art paper, kemarin sudah ada mencoba media art paper itu bisa. Tapi kalau untuk buku kayak seperti fotokopi sebenarnya mungkin yang lebih cocok ini yang tadi salah coba deh. Saya salah. Ini Karena printer kalau ini buku pakai mesin latex atau mesin resin, ini terlalu mahal ya Pak kosnya Pak? iya betul. Kalau buku ini sebenarnya kita di Epson punya printer yang kayak mesin fotokopi ini. Nah, dia nyetaknya bisa langsung dijilid. Nah, ini langsung betul. Jadi langsung strapless, langsung dijilid. Nah, ini mungkin ini kali ya dibutuhkan. Kan kalau untuk kan juga jual ini ya. WF ya. BF Pak? Ada. Iya, ini jadi otomatis fotokopi langsung dijilid, langsung di strapless. Oh iya bisa? Ini. Jadi satu Pak? Langsung? Iya, langsung. Ini mesin fotokopinya di sini, jilidnya nanti di sini, straplessnya nanti di sini. Otomatis. Oh wow. Ini, Itu pakai ini strapless atau jahit Pak? strapless nih. Otomatis strapless. Oh. Ada straplessnya. Epson juga, tapi straplessnya juga dari Epson, nggak bisa beli di Gramedia. Jadi memang dia all in one langsung. Pak Teddy Handoko Pak, izin bertanya apakah printer ini bisa dijalankan secara remote dari jarak jauh? Fasilitas koneksi apa yang tersedia? Koneksinya bisa LAN, bisa USB. Kalau remote jarak jauh itu bisa. Pakai Maksudnya gini, TeamViewer? bisa. Yang penting dia connect ke mana? Connect ke Address-nya? Xprint tadi Pak. Ada ke Xprint. Nah di Epson itu sebenarnya ada Epson X Dashboard. Nah, Epson X Dashboard ini dia fungsinya untuk melakukan monitoring dari jarak jauh. Nah, beda dengan port. Kalau port tadi kan berbasiskan web. Kalau Epson X Dashboard ini misalkan ruangan produksinya ada di gedung A, operatornya ada di gedung B. Nah, itu jadi dia bisa melakukan kontrol tuh. Bisa melakukan nozzle check, bisa melakukan ganti media seperti itu. Bisa, itu seperti itu bisa. Masih berapa menit lagi Pak cleaningnya? 8 menit lagi. Oke. Ini kalau tadi udah ada yang nanya cost produksi ya. Cost produksi tadi. Cost produksi mana Pak? Tadi, mungkin saya ini ya, share yang Pak mungkin tadi yang WF tadi seri berapa Pak? Untuk Pak siapa tadi? Pak Susilo Saputra. WF itu seri WF C21000. WFC 2100. 000 ini 3 kali. Kosongnya 3 kali apa 2 kali Pak? 3 kali. 3 kali. Nah ini bisa kelihatan nggak gini? Kelihatan Pak? Program accounting tools ini adalah contoh nih kemarin saya print ukuran 1,5 meter dengan 9 pas, dia habisnya 22 mili. Nah, ini bisa kelihatan nih detailnya. Tinta hitamnya 3 mili, tinta 4 mili, tinta 8 mili. 22 mili. Itu berapa pas Pak? 9. 9. Nah, ini pun kalau nozzle check aja dia juga keluar. Jadi ini cukup detail lah. Oh, jadi biar kelihatan
semuanya ya Pak, tinta yang keluar berapa gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dikalkulasi dengan mesin kompetitor, Pak, kalau misalnya dibanding listriknya ya, saya rasa resin ini secara kos lebih murah sih harusnya. Atau Betul. minimal sepadan lah. Saya beberapa inputan dari user yang sudah menggunakan mesin kompetitor sebelumnya, karena mereka print head ini memang secara cost lebih murah, tapi print head ini mereka kan consumable. Oh, I see. Iya, betul. Consumable. Jadi print head ini gantinya kan perwarna ya. Gantinya perwarna dan misalkan hari ini yang diganti warna cyan. Nah, besoknya yang diganti misalkan bulan berikutnya warna yellow. Nah, kualitas antara kan pasti ada degraded kualitas tuh. Mereka ganti itu. Makanya itu yang menyebabkan warnanya jadi tidak dan costnya Suaranya kok hilang Pak? Enggak. Oh enggak. 5 menit lagi. Sebenarnya saya udah ngeprint kemarin. Tadi mana hasil printan? Kalau dipakai untuk kayak backlit gitu juga bisa ya, kan? Ya Pak? Bisa. Backlit untuk neon box. Ya. Ini kemarin saya print. Saya kirim file deh Pak, kirim file nikahan saya kemarin Pak, biar di print. Oh boleh. Nanti saya print ukuran A5. Ah, A5 Pak? Kecil Pak. Ini bisa dilihat kalau anti goresnya juga ini gini nanti Kak. Kita tanpa Bentar, Pak, laminasi. saya stop sharing dulu. Nah, udah. Ini tanpa laminasi. Garis-garis ini juga dia buat. Soalnya kemarin ukuran sebesar ini habisnya tadi itu 22 mili. Ukuran 9 pas. Berapa tuh Pak rupiahnya kalau boleh tahu Pak? Rupiahnya Pak Lalang aja. Berapa Pak Lalang? Rupiahnya berapa? Kalau 22 mili. WU jualnya berapa tintanya? Oh, sebentar. Harus cek dulu lah. Harus cek dulu nih. Ntar aja mungkin. Mana ya, ntar. Ini garansinya full 1 tahun. Full semua tercover ya Pak? Tercover. Dan tapi untuk print head itu pada saat pembelian akan dikasih 1 buah print head. Jadi selama 1 tahun itu hanya di cover 1 buah print head. Oke. Ini kan dia jual print head. Harga headnya berapa Pak? Harga headnya saya kurang tahu ya, mesti nanya ke customer service. Tapi yang pasti secara ketahanan dibandingin kompetitor lebih aman sih. Dibandingkan dengan print head kompetitor jauh berbeda. Ini kalau secara hitung-hitungan produksi sekitar 5 tahun. Untuk lifetime-nya print head. Ya kalau Epson sih nggak ini ya, kita nggak meragukan lagi ya. Kalau mesin Chinese aja kadang ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Itu kuning berarti apa Pak? Itu kuning apa hijau sih? Lampunya nyalanya?
kuning. Nah, kuning ini tadi dia cleaning berarti. Oh, masih cleaning. Di proses cleaning. Oke. Karena memang ini sih dia menjaga biar hasil cetaknya itu tetap sempurna. Makanya dia melakukan proses cleaning ini. Kan takutnya medianya mahal nih. Nanti begitu cetak tengah jalan hasilnya nggak maksimal. Hal seperti itu yang Tadi Pak Firdy sudah bahas spring speed belum ya? spring speed ini belum ya? Mungkin bisa aku bantuin Pak Firdy. Kalau Nah, untuk print iya. speed, saya baca di brosur ya, itu kurang lebih kalau di bahan vinil itu kurang lebih sekitar 15 sampai 27 meter persegi per jam. 15 sampai 27. 27 kurang lebih. Berapa Tapi itu pas nanti tuh? ya itu ada settingan pasnya sih. Bisa di 4 pas atau di atasnya lagi kalau pengen lebih. Bagus. Kalau mungkin kalau 27 itu di 4 pas harusnya. Kalau mau di setting lebih detail lagi, itu bisa di atasnya, mungkin bisa 6 pas ke atas. Kalau di bahan coated paper itu kurang lebih sekitar 9,5. Meter square. Kalau mau di setting 4 pasnya bisa sampai 21 meter persegi per jam. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Pak Firdy, kalau misalnya ada dibuka covernya gitu ya, ada lampunya nyala merah tuh, paling atas. Kalau mau maintenance. Kalau error kayak merah, lampunya jadi merah gitu. Pak Teddy Handoko izin bertanya bagaimana mekanisme garansi spare part dan berapa lama proses penggantiannya, di kota mana saja, terus di Sulawesi apakah sudah ada service centernya? Kalau garansi tadi sudah dijelaskan kita 1 tahun full cover ya, bahkan Ya. tadi dikasih 1 print head lagi ya Pak? Iya betul. Dikasih 1 print head Jadi, lagi. kalau untuk printer ini dia bisa order sendiri. Iya betul. Printer terbaru, seri-seri terbaru dari Epson yang apa yang bodinya warnanya gelap-gelap gini itu dia sudah disetting apa ya, easy maintenance ya Pak? Kalau Betul. dibilang Jadi ya. ini kalau saya lihat, saya buka ini. Nah, ini printernya ini. Iya. Nah, dia proses maintenance-nya lebih mudah. Di sini ada tisu gulung untuk apa ya? Kita sebutnya tisu gulung untuk membersihkan printhead. Nah, nanti kalau ini bisa dibuka langsung nih printheadnya di sini. Untuk area maintenance di sini sampai di sini. Ini tadi mohon maaf kertasnya keluar dari jalur, jadi si printernya nggak mau ngeprint, saya cancel aja. Terus berapa lama proses penggantiannya? Yaitu tadi bisa sebenarnya bisa di apa ya? Di maintenance sendiri sih. Betul. Kalau Jadi misalkan customer stok dulu, beli dulu, nyetok, suatu saat terjadi masalah, untuk proses total sebenarnya nggak nyampe 2 jam untuk penggantian printhead nih. Kalau nggak salah bisa ganti sendiri ya Pak, di Iya, training. bisa ganti sendiri. Entah itu nanti di training atau dipandu via video call biasanya kan juga bisa. Iya, betul. Dan kalau backup di Sulawesi Pak, Bapak nggak usah takut, kita bisa support kok dari Surabaya. Kebetulan kita di Sulawesi juga customer banyak. Banyak kok. Sulawesi mana? By the way, Pak siapa tadi? Pak Teddy Handoko.
Karena Mas Juber sendiri udah bolak-balik ya Mas ke Makassar, ke Manado, Ya. ke Palu, bahkan sampai ke Timur Leste kita juga sudah pernah. Sulawesi Utara Pak dan Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Utara bisa, Pak. Sulawesi Utara kita banyak absen di WU sana. Di Timur Gorontalo Leste. ada. Gorontalo, Manado, kemudian di Kota Mobagu juga ada. Kalau Sulawesi Tenggara itu mana? Palu ya kalau nggak salah. Kendari atau Palu ya? Kendari. Kendari ya, Kendari juga ada beberapa. Nah itu Kendari. Hmm. Bisa Pak, bisa disupport oleh tim wujud unggul langsung. Belum ready. Mohon maaf tuh, sini agak problem sih. Memang prosesnya dia seperti ini. Punya agak Agak lama lama. Pak. Iya. Masalahnya absen itu full sensor. Jadi kalau ada salah masukin aja Eh, dia udah harus setting karena memang dibikin se-safety mungkin safety mungkin. Iya. agar mengurangi apa ya? Mengurangi mengurangi kos-kos maintenance. yang terbuang karena kesalahan-kesalahan yang tadi. Ya. Ada pertanyaan Pak, kalau dibandingkan dengan UV apa perbedaannya ya Pak? Oh, kalau UV jelas pertama tinta ya. Kalau tintanya UV itu hampir bisa dicetak di semua media. Jadi mau di atas batu, di atas kain, di atas kayu, itu dia memang oke gitu loh. Tapi memang secara cost-nya juga tinta UV lebih mahal, dan secara maintenance untuk UV ini agak lebih ribet. Karena kan tintanya tidak boleh terpapar dengan matahari. Terus secara investasi mesin mungkin ya lebih mahal ya UV. Ini masih cleaning lagi Pak? Ya, dia sebelum mati, ini saya matiin dulu. Sebelum mati dia memang melakukan maintenance otomatis. Jadi untuk mencegah clogging, si print head-nya ini biar nggak mampet. Memang sih sedikit lebih ribet mesinnya, tapi ribetnya ini ribet ke arah maintenance. Jadi untuk perawatan sebenarnya. Kalau untuk pengoperasiannya begitu jalan sih udah nggak ada masalah. Saya coba itu sedikit lagi. Kira-kira kalau ke sini mau training atau mau ngajak customer? Oh iya dua-duanya dong Pak. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kalau kita ke sana doang ya. Kalau Kapan kita- hari kita udah pernah ke sana sih, udah Iya, sempat. ini apa produk? Tapi kalau refreshment produk kayaknya perlu lah, Pak. Iya. Boleh. Kita aturkan di tahun baru ini. Nah, Pasti kira-kira ikutnya enggak? ada nantinya pada tahun 2022 ini apakah ada apa ya? Kayak semacam produk-produk baru yang akan dikeluarkan oleh Epson gitu nggak sih, Pak? Ada sih, Pak. Beberapa produk baru yang akan keluar di FY baru ini.
di mana nanti biar kejutan. Tapi ada, pastinya ada. Oke, untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Sambil menunggu proses sprint. Pak, itu jadi tiap tinta itu dua baris ya, Pak? Iya, dua laci, 2 slot. 2 slot. 2 slot. Jadi Masing-masing 1,5, betul ya? masing-masing 1,5, betul. Jadi total 3 liter. Betul. Berarti kalau misalnya kita ngeprint full ya 1,5 gitu ya. Berarti optimizer harusnya lebih tinggi ya penggunaannya daripada tinta yang lain ya. Optimizer-nya Jadi ibarat kata ini kalau kita ngomongin DTG misalnya ya, kalau DTG kan full A3 gitu. Jadi penggunaan tinta putihnya 4:1. Iya betul, kayak gitu. Apa enggak? optimizer-nya jadi ada 2 cara keluarnya. Kalau di bawah 9 pas, dia akan disemprotkan berbarengan dengan tinta optimizer. Nah, tapi kalau di atas 9 pas, dia akan masuk ke mode high quality. Print head pertama hanya mengeluarkan optimizer. Print head yang kedua mengeluarkan warna. Jadi yang disemprotkan pertama itu optimizer dulu, baru warna. Seperti itu. Jadi kalau penggunaannya yang lebih, jadi kalau 9 pas, optimizer lebih banyak dibandingkan dengan, sama. Cuman waktu printnya yang lebih lama. 9 pas dengan di bawah 9 pas. Fania Mega. Mau bertanya, kapasitas listrik pada mesin tersebut berapa dayanya? Produksi dari mana? Mungkin Mas Mikdad mau menjawab? Untuk listriknya tadi udah disebutkan sih, kurang lebih sekitar 4.600 watt. 4.600 watt dengan single pass ya? Dengan single pass. Produksinya dari mana? Dari mana Pak produksinya Pak? Kalau Epson ya pasti Jepang lah. Jadi gini, kalau untuk perakitan mungkin Cina ya. Perakitan Cina. Tapi kalau untuk print head, motor, dan mainboard itu dari Jepang langsung. Karena pabrik print head, motor, dan mainboard ini hanya ada di Jepang karena dikerjakan oleh robot, bukan tenaga manusia. Seperti itu. Di sini juga nanti Mas Juber bisa ngelihat Mas robot, showroom robot. Wih, mantap. Nah, cuman ada di ruangan sebelah. Kalau kemarin kan di viral tuh di Jakarta ada robot yang bisa bikin kopi. Nah, itu robot Epson. Oh. Mantap. Berarti di sana kopinya enak-enak ya, Pak? Dibikinin Sini robot belum soalnya. ada tapi kopinya. Oh, belum ada. Terus saya beliin kopi yang ini aja. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Ada yang tanya harga tinta per liternya berapa? Pak Suwardi Suaib mungkin boleh chat personal ke kita Pak, atau ke nomor Mas Juber aja. Nanti harga tinta per liternya berapa? Soalnya kita masih belum dapat juga harga tinta per liternya berapa. Nomor Mas Juber berapa Mas? 0812 157 333 43. Nah, itu nomornya Mas Mikdad. Jadi kalau
apa ya, kalau tanya-tanya mengenai cost produksi, terus harga tinta, nanti akan di follow up langsung sama Mas Mika Juber. Ini udah Baik, proses, baik itu cuman Pak. bentar lagi repick. Oke. Kedap-kedip hijau, berarti dia proses data masuk ke printer. Itu rollnya bisa sampai muat berapa kilo, Pak? Ini kalau nggak salah sekitar 45 ya. Karena dia kan kertas-kertas wallpaper, itu kan kertas-kertas berat ya. Berat. Pak, itu bisa nggak sih Pak, kalau misalnya heaternya itu nggak dinyalakan semuanya gitu, jadi cuma beberapa aja yang dinyalakan. Bisa, tapi akan mempengaruhi hasil ya. Hasil ya, iya, iya. Nah, tapi misalkan kita mau belakangnya nggak usah dinyalain gitu. Dan ada beberapa media yang memang mungkin diperlukan treatment seperti itu. Jadi contoh misalkan ada kemarin saya nyoba media stiker, dia agak tipis bahannya, begitu ngelewatin heater yang belakang, dia langsung medianya langsung langsung bergelombang. Nah, itu akhirnya media yang belakang dimatiin, yang tengah kita setting minimum, baru kita naikin di heater yang depan. Jadi hasilnya bisa maksimal. Nah, jadi proses-proses seperti itu sih, karena tiap media berbeda-beda untuk treatmentnya. Enggak, jangan. Itu kira-kira printernya lebarnya berapa ya Pak? Kalau misalnya untuk Untuk menyiapkan ruangan 5 meter gitu? Area kerjanya ya? Ya, area kerjanya 3 kali 5 meter lah. 3 kali 5 meter ya? Ya ruangan segini cukup sih harusnya. Dan itu harus harus ada AC gitu nggak sih Pak? Ya, karena suhu ruangan sih yang penting. Hmm, 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 hmm. Kalau misal nih Pak, kalau misal teman-teman yang ada di sini mau beli mesin R5030L, kira-kira apa yang harus disiapkan? Pertama ruangan, kondisi ruangannya juga harus minimal ada satu AC ya, satu. Dan yang terpenting sebenarnya adalah untuk listrik. Pertama harus cukup, tadi sekitar 5.000 lah ya. Lalu yang kedua adalah nilai grounding. Nah, mungkin di Indonesia ini agak terabaikan ya nilai grounding ini. Tapi sebenarnya di dalam digital printing, nilai grounding ini sangat berpengaruh pada hasil cetak
dan juga untuk menjaga si printhead ini atau printer ini dia tidak ada arus di luar dari yang diinginkan. Nah, kalau standarnya grounding itu harusnya di bawah 0,5. Karena kalau kita mau main digital ya, itu kan cuma main logika 0 dan 1. Logika 0 itu dia 0 volt, logika 1 itu dia 5 volt. Nah, di beberapa customer itu suka ada grounding, misalkan kabel diikat di bodinya mesin, terus dipaku ke tembok. Nah, itu salah sih. Jadi untuk grounding ini yang benar itu harus membuat grounding bar nancep di tanah gitu, dengan nilai yang di bawah 0,5. Terus untuk ini Pak, untuk komputer dan lain-lain mungkin Mas Juber, kalau untuk persiapan sebelum instalasi. Kalau sebelum instalasi mungkin yang diperlukan sih listrik yang sesuai dengan mesin ya di atasnya. Mungkin kalau mesinnya 4.600, jadi harus pakai listrik itu minimal 6.000. Jadi harus dihitung juga dengan komputer yang ada di lokasi. Mungkin ada AC, ada apa. Jadi lebih bagus di atasnya. Kalau saran kami biasanya kalau mesin resin ini kurang lebih sekitar 6.000 ke atas. Itu lebih aman. Terus kemudian ditambahkan juga UPS. Kalau pakai 4.000 watt berarti kurang lebih UPS-nya harus yang 6.000. Kan UPS tuh ada yang 1.000, 2.000, 3.000, kemudian lompatnya langsung ke 6.000. Jadi harus pakai yang 6.000. Terus paling kalau komputer sih speknya yang sesuai ya. Nanti kalau spek detailnya bisa WA ke saya aja. Oke. Ya mungkin disesuaikan kayak apa? Paling nggak pakai selevel i5 atau i3 gitu bisa ya. Lebih bagus i5 ke atas. Lebih bagus i5 ke atas. Dengan catatan i5-nya yang seri terbaru ya, yang generasi terbaru, jangan generasi tahun lama, i5 generasi tahun lama ya sama aja. Iya, betul. Terus Windows-nya juga harus ori. Iya, kalau Epson harus ori. Kalau Epson harus ori. Karena ntar kebaca kalau nggak original. Xprint-nya itu tadi ya? Dari Xprint ya, Pak. Xprint ini kan dia tidak pakai dongle. Registrasinya harus online. Nah, kalau dia printernya Windows-nya tidak ori, nanti pada saat unregister itu akan sulit sih. Jadi harus email dulu ke Epson gitu, untuk ngapus registrasi yang awal. Bentar ya, di sini harusnya semua sudah ready semua, tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak move. Itu nggak terbaca ada job masuk. Saya coba. Kalau untuk perawatannya sendiri bagaimana sih Pak, mesin R5030L ini? Perawatan sebenarnya cukup mudah ya. Karena ini mesinnya udah banyak otomatis sebenarnya untuk maintenance segala macam. Paling per seminggu sekali nanti ada pembersihan di area cetak, seperti itu sih. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini apa kepo dengan atau penasaran dengan printnya, nanti bisa kontak ke Mas Gat atau Pak Firdi langsung, akan kita kirimkan sampelnya. Bisa gitu ya Pak? Saya sudah bikin sih beberapa sampel-sampel media kemarin.
Jadi kalau misalnya atau misalnya nih aku punya bahan ini nih apa ini bisa di print ya pakai R5030L. Nah, nanti bisa langsung kontak ke Mas Midat, Midat Juber atau ke Pak Firdi. Ini nanti akan dikirimkan ke Epson atau diprintkan di mesin R5030 yang ada di sekitar Surabaya. Jadi sampai Nah, itu busy lagi, Pak. Kuning. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas Juber, mungkin bisa jawab. Adakah harga promo dan bonus yang akan dibeli? Mungkin yang beli dalam 6 bulan ke depan ini. Harga promo ya. Ya. Untuk saat ini sih memang harga yang kami pegang adalah harga masih normal. Tapi nanti kalau untuk harga promo kita juga biasanya menunggu dari pihak Epson sendiri ya. Kalau untuk harga sendiri kita open price-nya, sebentar saya buka data dulu ya. Untuk harganya sendiri di angka 445 juta. 145 juta. Yes, 445 juta. Nanti kalau misalnya pembelian itu dapat apa aja, Mas? Biasanya untuk dapatnya sendiri sih tadi ada tambahan print head 1, kemudian ada bonus tintanya 1 set. Kemudian nanti kita kasih biasanya bahan untuk setting-setting 1 roll. 1 roll bahan. Nanti kalau bahannya bisa bisa menyesuaikan sih. Biasanya kita kasih bahan stiker atau mungkin dari customer pengen bahan yang lain mungkin kita bisa penuhi. Oke. Nah, tapi dengan harga segitu kalau untuk cetaknya kayak wallpaper atau kanvas atau bahkan dicetak pakai apa ya, mencetak file-file foto gitu, harusnya sih balik modalnya bisa cepet sih. Bisa cepat, iya. Karena kan bahan-bahan seperti itu biasanya jualnya tinggi. harga jualnya tinggi, marginnya juga cukup tebal. Betul gitu ya Pak Firdi? Kalau mesin foto kita ada sendiri. Itu sebagai perbandingan aja ya. Ya Pak. Pikoliternya itu atau lubang keluar tintanya itu 3,5 piko. Nah, ini 4,9 pikoliter. Jadi selisihnya sebenarnya nggak kelihatan lah. Kalau kita ngelihatnya pakai mata manusia ya, itu antara 3,5 piko dan 4,9 itu tidak kelihatan. Jadi hasilnya bisa digunakan untuk mencetak foto. Orang biasanya kita cetak wallpaper itu 1 meternya orang-orang jualnya bisa ratusan ribu 1 meternya ya? Iya, 1 meternya. 90 atau 100.000 gitu. Iya, mahal sekali. Harga harga printnya? Tapi biasanya gini Mas Aldi, kalau 90.000 itu biasanya kalau ngeprintnya pakai tinta standar. Tinta Ecosolvent kayak gitu-gitu murah. Tapi kalau wallpaper murni, wallpaper pure itu kan biasanya kalau dicetak di latex itu lebih mahal. Jualnya bisa 100 ke atas, kadang ada yang sampai 200.000 terkadang. Per meter tuh? Iya, karena hasilnya premium. Hasilnya premium. Dan itu tadi loh, nggak berbau. Dia nggak ada baunya. Nggak berbau. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang khusus kayak misalnya hotel bintang 5, ataukah ke rumah sakit.
hospitality kayak gitu-gitu, mereka kan pasti mintanya yang apa ya, yang eco green kayak contohnya tadi nggak berbau. Mm-mm. Itu pasti penting banget karena masa hotel bintang 5 apa kayak apa itu dekorasinya berbau Ya, kayak betul. gitu-gitu kan. Karena kalau dari bahan wallpaper sendiri itu kan ada dua jenis ya. Ada bahan wallpaper murni, Mhm. ada bahan wallpaper yang dia coatingnya ecosolvent. Jadi belakangnya itu mirip kayak kertas, tapi depannya di wallpaper. Itu biasanya dicetaknya di mesin yang sure color, Eco solvent. S40, Heeh. S60, S80 kayak gitu. Memang ini produknya berarti memang lebih eksklusif lah Mas ya. Eksklusif ya, Karena betul. dipakainya tadi itu di hotel-hotel. Atau bisa juga untuk di rumah sakit, tempat bermain anak-anak. Mm. Ini sudah mulai jalan harusnya. Kalau indikasi di sini, dia bilang estimasinya sekitar 10 menit Oh, ini udah jalan, Pak. jalan. Ini udah boleh. Oh ya, itu udah jalan tuh. Ini pas. Jadi prosesnya ini sambil dia jalan, nanti otomatis akan langsung dipanaskan. Oh, itu jalan itu sorry. Aku tadi belum ke notice. Ini headnya satu head single head ya, Pak? Double Oh, double head. Oke. head. Nah, jadi kalau dia sambil jalan nih, nanti dia begitu kelewatan sini akan langsung dipanaskan. Gitu. Nah, media yang belum kepanasin, yang masih ada di atas sini, dia kan turun dulu ke bawah, baru nanti dia naik lagi. Jadi medianya juga tidak terbuang. Nah, ini ukuran cetaknya lumayan besar. 1,6 sampai hampir setengah meter. Ini Bapak cetak berapa meter, Pak? Satu berapa? 1,1 inci deh. Dari 58 kali 39 inci. Cukup besar. Nanti kita lihat nanti 1,5 kali cost produksinya. Ukuran sebesar ini. 1,5 kali 1. Setengah kali 1 meter. Nah, itu ada informasi tuh dari Pak Lalang Andi. Untuk harga masih bisa dibicarakan lagi, Pak, untuk harga promonya. Nah, kan. Untuk bos saya nih, Pak Lalang. Bosnya Pak Firdi tuh. Iya. Satu lagi bos saya di Surabaya. Ya itu, Pak Esti. Pak Esti gimana, Pak Esti? Apakah ada promo nih, Pak Esti? Halo, Pak Esti. Ada itu yang dibicarakan sama Pak Lalang. Pak Lalang kan sekarang jadi BIC untuk signage ya. Jadi beliaunya lebih bisa mengakomodir kebutuhan customer, support apa aja yang bisa diberikan Epson ke customer yang emang mau investasi R series ini. Oke, mantap. Bisa dikomunikasikan sama tim wujud unggul dulu, nanti biar tim wujud unggul yang mengkomunikasikan ke tim Epsonnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ada kebutuhan apapun, silakan komunikasi ke tim wujud unggul. Oh, itu sudah keluar. Iya. Itu hasilnya. Untuk wallpaper custom ini memang lagi ngetren ya.
Biasanya Kenapa? untuk di kafe-kafe gitu kan. Atau pribadi juga ada. Mungkin yang di rumah bosan nih, wallpaper temanya itu aja. Kalau nggak putih atau nggak kayak ada apa ya, kayak simbol-simbol gitu, logo-logo. Nah, ini cocok banget. Misalkan nih mau satu dinding ruang tengah, foto keluarga. Nah, cakep kan. Nah, hasilnya sudah mulai keluar. Boleh dideketin nggak sih Pak kameranya Pak untuk lihat hasilnya? Ini saya sengaja ngeprint warna-warna gradasi. Nah, seperti Langsung itu ya kelihatan. untuk test printnya. Bisa langsung kelihatan untuk jobnya yang keluar. Ini tadi jalan 5 pas ya Pak? Ya, Oke, Mantap, mantap. nah ini mantap. proses ngeringin nih. Jadi yang di atas ini dia jalan, Mhm. kita sebutnya curing. Dia yang di atas ini jalan untuk dipanasin sampai seluruh image, nanti baru dia naik lagi ke atas. Dia ada proses curing. Jadi media itu masuk di antara pemanas. Dan pemanas ya? Hasilnya lebih maksimal. Kalau yang di kompetitor kan dia lewat di atasnya pemanas. Oh, ya ya ya. Jadi mirip pemanas yang ada di Platen waktu ngeprint itu ya Pak? Iya, betul. Kalau ini pemanasnya kayak dipanasi dari apa dari Dari atasnya gitu. atas. Ini pakai kamera ini apa? 36 Action apa? action cam. Ini kameranya memang yang wide. Iya, lensa wide. Nah, Pak, karena berhubung sudah jam 12, Pak. Ya. Untuk teman-teman terima kasih sudah menghadiri webinar kita hari ini untuk product knowledge-nya dari printer Epson Surcolor R5030L. Nah, untuk teman-teman bisa isi feedback form yang ada di kolom chat. Nanti kita akan kirimkan materinya ke email-email peserta yang sudah mengirimkan feedback form yang ada di kolom chat ya. Ya. Untuk Mohon maaf sebelumnya sebelum tadi ada kendala sedikit, jadi ya agak lama nih ya, persiapkan sini. cuman sudah bisa teratasi oleh Pak Firdi. Dan teman-teman boleh kita foto bersama dulu sebelum berakhirnya acara, bisa dinyalakan
nyalakan apa kameranya gitu. Itu sudah selesai Pak ngeprintnya Pak? Sudah. Tinggal proses curing. Oke. Nah ya teman-teman kita nyalakan videonya, kameranya. Oke. Oke kita tahan beberapa detik ya. Untuk beberapa page ini ada 3 page. Jadi 3, 2, 1, cheers. Oke, tahan. Bentar ya. Jangan dimatikan dulu, guys. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya, foto virtual. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen pengen dapetin materinya, bisa diisi feedback form-nya kita. Nanti akan kita kirimkan materi-materi webinar kali ini ke emailnya para peserta ya, yang sudah mengisi feedback form. Oke, dari Mas Mingdet, apakah ada pertanyaan lagi ke Pak Firdi dan kawan-kawan? Udah cukup sih. Mungkin ngingetin ke teman-teman sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan untuk detail mesin atau terkait harga tinta nanti mungkin bisa japri ke saya. Ya, nomornya tadi dia ada di kolom chat 0812 157 33343. Dan kalau barangkali ada yang mau lihat mesinnya langsung, bisa bikin janjian ya, mungkin dengan kita. Nanti kita bisa aturkan ke tim Epson Jakarta, seperti itu. Oke. Pak Firdi atau Pak Hesti atau Pak Lalang ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya cukup sih, Mas. Cukup ya. Kalau ada yang mau main-main ke Jakarta atau memang lokasi di Jakarta, bisa hubungi saya langsung. Saya tinggal tunggu undangan sih, Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih semuanya. Terima kasih sudah join bersama kami. Kalau mau ada pertanyaan soal mesinnya tinggal kontak ke Mas Migdat tadi ya. Sampai bertemu di event-event webinar kita selanjutnya. Terima kasih Pak Firdi, Pak Esti. Terima kasih Pak Firdi, Pak Lalang. Pak Hesti, makasih Pak Lalang. Pak Esti namanya masih sibuk. Dan dengan ini berakhirlah sudah webinar kita siang ini teman-teman. Stay tune di sosial media dari Wujud Unggul untuk mengetahui informasi-informasi berikutnya mengenai webinar-webinar khususnya tentang dunia printing. Karena kita akan selalu terus ngasih informasi-informasi terkait dunia digital printing. Oke. Sampai bertemu di event kita selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.